Bu, dia bahas tentang aplikasi apa yang cocok. Ada dia bagikan kayak apa itu namanya? Buku-buku panduan begitu, Bu. Bahan kuliah. Terus di situ ada bagian-bagiannya eh, tentang aplikasi ini yang cocok untuk lokasi ini. Begitu, Bu. Oh, iya. Tugasnya kemarin tentang apa saja yang sudah diberikan? Itu Bu, kan di situ di panduan yang dikirim itu ada beberapa bab. Itu Mi Bu ya dibagi babnya, terus dibikinkan presentasi begitu. Oke. Baik, kalau untuk pertemuan saya ini, jadi sekedar informasi bahwa untuk mata kuliah perencanaan wilayah ini, memang secara baku belum penyusunan RPS belum selesai ya Bu Popi. Kebetulan hari ini Bu Popi juga gabung bersama kita di kelas ini. Jadi saya sama Bu Popi memang belum selesai menyusun draft baku rencana pembelajaran semester. Jadi yang kami jalankan sampai sejauh ini sebatas mungkin garis-garis besar atau global pembahasan tentang perencanaan wilayah. Begitu mungkin Bu Popi ya. Untuk pertemuan pertama ini mungkin saya awali dengan mengantar dulu tentang mungkin masih erat kaitannya dengan pembahasan yang Ibu Popi berikan pada pertemuan sebelumnya ya. Konsep kesesuaian daya manfaat dan daya dukung ruang. Jadi sintesisnya itu pada intinya bahwa daya dukung adalah perbandingan atau kesesuaian antara ketersediaan sumber daya dengan kebutuhan manusia atau penduduk di dalam pemanfaatan sumber daya dan sumber daya tersebut. Jadi perbandingan atau kesesuaian antara kebutuhan dengan sumber daya yang ada. Kemudian perbandingan antara beban atau manfaat ruang manusia dan kegiatannya dengan kondisi lahan dan infrastruktur. Tetapi di dalam menyesuaikan yang 2 poin yang tadi itu antara sumber daya yang ada dengan kemudian infrastruktur atau hal-hal lain yang mendukung di dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat itu menyesuaikan dengan sumber daya yang ada itu ada beberapa problem atau kendala yang dihadapi diantaranya sumber daya itu sendiri yang ketersediaannya terbatas sementara kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Jadi ini problem utamanya. Bagaimana kemudian pendapat ahli tentang poin-poin apa sih sebenarnya yang paling penting untuk diingat, yang paling penting untuk dipertimbangkan di dalam pemenuhan atau kesesuaian antara daya dukung yang ada dengan potensi yang ada. Yang pertama bahwa jumlah penduduk yang dapat ditunjang persatuan wilayah pada tingkat teknologi dan kebudayaan tertentu. Jadi kesesuaian antara jumlah penduduk atau pemakai pengguna dengan ketersediaan atau tingkat teknologi dan kebudayaan tertentu. Jadi aspek teknologi dan kebudayaan. Kemudian yang kedua, komponennya adalah jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ini yang menjadi kendala ya, bahwa ketersediaan sumber daya itu dengan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Kemudian jumlah penduduk yang kebutuhan makanannya dapat dipenuhi dengan produksi dari lahan yang ditanami, tanaman makanan tradisional dengan intensitas penggunaan tanpa merusak sumber daya. Nah ini yang sangat penting, tanpa merusak. Jadi bagaimana pentingnya akan ketersediaan teknologi yang menunjang, kemudian mempertimbangkan kebudayaan masyarakat tanpa merusak sumber daya yang sudah ada.
Kemampuan dan produktivitas lahan itu dapat diukur dari produktivitasnya, misalnya kemampuan dalam menghasilkan suatu komoditi tertentu. Kemudian produktivitas diukur atas dasar misalnya kondisi wilayah tertentu, misalnya lereng, kemudian jenis tanahnya, jumlah bulan produktif untuk menghasilkan komoditi yang tadi, kemudian penggunaan lahan. Kesimpulannya bahwa pemanfaatan ruang itu harus berdasarkan pertimbangan daya dukung ruangnya. Ini garis besarnya tadi ya, bahwa pemanfaatan ruang itu harus disesuaikan dengan potensi apa yang bisa mendukung terhadap pemanfaatan ruang tersebut. Kemudian penataan ruang menjadi penting untuk mengurangi kemungkinan inefisiensi lahan atau kerusakan lingkungan. Praktek pemanfaatan ruang ini akan sangat ditentukan oleh proses politis dan ekonomis ya. Jadi banyak permasalahan yang terjadi belakangan ini hingga saat ini yang kemudian dipicu kebanyakan itu karena proses politis ya. Mungkin perencanaannya seperti apa, tetapi karena ada keterkaitan atau keterlibatan elit-elit politik yang disebut dengan proses politis, sehingga perencanaan yang awalnya direncanakan seperti apa, tetapi pengaplikasiannya atau realisasinya itu kita coba lihat beberapa kasus ya, study case. Pengembangan desa wisata ini kita lihat dulu beberapa potensi, kemudian bagaimana strategi pengembangannya. Pengembangan desa wisata berbasis community based tourism pada kawasan Danau Ranau Lombok, Seminung, Lampung Barat. Danau Ranau ini potensinya itu pengembangan berbasis masyarakat ya, CBT. CBT itu adalah konsep pengembangan desa wisata. Jadi potensi yang dimiliki oleh desa kawasan Danau Ranau ini adalah berbasis wisata ya. Sehingga konsep pengembangan desa wisata yang membutuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangannya sejak mulai tahap perencanaan, implementasi, hingga tahap pengawasan. Sebenarnya konsep ini beberapa tahun kemarin sempat dikembangkan ya pada program pemerintah, yaitu PNPM Mandiri. Jadi PNPM Mandiri Perdesaan itu dia mengerucut kepada pengelolaan potensi desa yang dari tahap awal hingga akhirnya itu semua dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi mulai dari tahap perencanaan, kemudian mulai dari tahap identifikasi potensi desa, kemudian berlanjut ke proses perencanaan. Misalnya di suatu daerah itu potensi wilayahnya itu pertanian, jadi sangat banyak mungkin potensi sawah-sawah yang menjadi komuniti utama di desa tersebut atau di daerah tersebut. Nah, kemudian identifikasi terhadap potensi tersebut, kemudian akhirnya direncanakan infrastruktur atau perencanaan penataan terhadap daerah tersebut yang mendukung terhadap potensi tadi, misalnya pengadaan irigasi, jalan tani misalnya ya. Jadi mulai dari proses identifikasi, proses perencanaan, dalam hal ini penyusunan RAB dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaannya itu misalnya tukang-tukang atau pekerjanya itu dimanfaatkan potensi yang ada di sumber daya yang ada di daerah tersebut. Hingga tahap pengawasan pun itu masih melibatkan masyarakat setempat. Jadi seperti itu. Jadi konsep seperti ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, hanya pada tahun 2015-16 itu kemarin konsepnya berubah sampai yang diterapkan sekarang ini. Kemudian masyarakat lokal yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan daerah wisata. Jadi masyarakat sendiri yang menentukan
beberapa potensi yang ada di desanya itu, kemudian mereka mengkarakterisasi bahwa ini yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan. Jadi masyarakat sendiri yang memutuskan, kemudian merencanakan, melaksanakan hingga pada tahap pengawasannya. Tentu saja itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, perencanaan dan keberlanjutan kebudayaan lokal. Jadi kebudayaan lokal yang sangat perlu dipertimbangkan, jadi tanpa merusak kondisi wilayah tersebut dan budaya lokal. Karena banyak sekarang pengembangan infrastruktur yang sekarang kita lihat bersama, bahkan meniru budaya luar, tetapi tanpa kita sadari menggerus budaya lokal kita ya. Misalnya saja kalau sekarang kita pulang kampung, bagi yang punya kampung, saya sendiri kalau biasanya pulang kampung itu saya sudah sulit menemukan adanya rumah-rumah panggung ya, yang kalau dulu itu mendominasi. Kalau di kampung itu rata-rata rumah-rumah kampung, rumah-rumah panggung ya. Kalau sekarang ini rata-rata sudah rumah batu semua, kebanyakan rumah batu sekarang. Itu menggerus budaya lokal kita ya. Kemudian konsep-konsep pembangunan perumahan sekarang itu mengadopsi budaya luar. Jadi ada yang mengadopsi banyak ya, jadi dengan meninggalkan atau tidak mempertimbangkan budaya-budaya lokal yang ada di daerah kita sendiri. Kembali ke yang tadi kawasan danau ini, jadi tujuan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Bayu Prasetya ini pada tahun 2017 itu untuk memberikan masukan strategi dan rekomendasi terhadap pengembangan dan pengelolaan desa wisata di kawasan wisata Danau Ranau Lombok Seminung. Jadi bagaimana menyusun strategi atau rekomendasi terhadap pengembangan yang tentu saja disesuaikan dengan potensi yang dimiliki tadi, yaitu potensi desa wisata. Strateginya bisa kita lihat bahwa tentu saja melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata, kemudian mengedukasi masyarakat terkait cara berinteraksi dengan wisatawan, meningkatkan kualitas pengorganisasian masyarakat sadar wisata, memberi peluang masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi di kawasan Danau Ranau, kemudian membentuk organisasi masyarakat budaya di kawasan wisata, dan yang terakhir itu pengembangan kegiatan wisata alam. Nah, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dalam menyusun strategi tadi, bahwa strategi peningkatan pemasaran wisata di daerah tersebut terkait branding, advertising, dan selling yang tepat sasaran itu sehingga mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang menjadi. Jadi bagaimana cara membranding desa wisata tersebut, mengadvertisingnya, kemudian pemasarannya keluar itu seperti apa. Nah, yang kedua, pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Nah, ini study case-nya pada Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi dia potensinya itu wilayah pesisir. Poin bahasannya itu pemanfaatan ruang berdasarkan potensi dan masalah di kawasan pesisir Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar. Kemudian bagaimana pola pemanfaatan ruangnya, karakterisasi kawasan budidaya atau non-budidaya Kecamatan Bontoharu, kemudian pengembangan beberapa sektor yang merupakan potensi utama untuk dikembangkan, yaitu dari segi perikanan dan kelautan maupun pariwisata. Karena mengingat tadi bahwa Bontoharu ini potensinya yaitu daerah pesisir ya. Kendala yang dihadapi adalah yang pertama dari aspek ekologi, yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran yang terjadi,
Kemudian yang kedua, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing. Yang ketiga adalah aspek sosial, yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat lokal. Dan yang terakhir itu adalah ternyata hanya 3 kendala yang dihadapi di dalam pengembangan terhadap potensi yang ada di daerah tersebut, ya. Tujuan dari penelitian ini adalah perubahan-perubahan dan ancaman tersebut. Pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan mengarahkan manfaat uangnya sesuai dengan potensi yang ada. Hasil penelitian ini meliputi pemetaan potensi desa, pemetaan potensi di wilayah tersebut, misalnya pertanian, pariwisata, dan perikanan, disesuaikan dengan potensi yang ada pada selayar tersebut. Kemudian yang kedua, pengklasifikasian zona, ada zona perikanan, perumahan, pertanian, perkebunan. Rekomendasinya itu adalah bagaimana meningkatkan etos kerja masyarakat yang masih kurang. Kemudian teknik penangkapan ikan yang digunakan masih bersifat tradisional, di mana masyarakat masih menggunakan kapal joloro dengan menggunakan jaring. Jadi teknologinya, ya, teknologi yang masih kurang di dalam mendukung memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian yang ketiga, solusi tingginya biaya transportasi di dalam pemasaran hasil produksi, jadi butuh perencanaan suatu sistem transportasi yang bisa menekan biaya transportasi dalam pemasaran hasil produksi. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam pengembangan sektor-sektor yang ada. Jadi itu tadi rekomendasi yang dihasilkan. Nah, kembali ke tema besar tadi, ada tidak pengembangan suatu wilayah itu yang tidak sesuai dengan potensi yang ada. Jadi ada beberapa kasus yang terjadi, yang baru-baru ini di Palangkaraya itu proyek food estate di Kalimantan Tengah itu, ini ada pro dan kontra masyarakat karena itu tadi yang pertama kita bahas bahwa di dalam merealisasikan suatu perencanaan terhadap pengembangan suatu wilayah itu ada beberapa kendala yang akhirnya mengubah dari proses perencanaan sampai dengan realisasinya, ya. Salah satunya tadi itu proses politis mungkin. Kita lihat contoh kasus yang satu ini bahwa proyek food estate di Kalimantan Tengah itu kurang lebih 30.000 hektar tahun ini masih pro dan kontra. Jadi ada perencanaan lahan yang akan dibuka sebesar 10.000 hektar di kabupaten tertentu dan 20.000-nya itu di kabupaten yang lain. Nah, rencana lebih tragisnya lagi bahwa rencana pembukaan lahan pertanian ini itu didukung oleh Permen Lingkungan Hidup itu sendiri. Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mendukung dengan adanya peraturan menteri, ada regulasi yang mengatur tentang bahwa perencanaan ini tuh bisa dilakukan. Jadi didukung, ya. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan dan ekosistem yang lebih besar. Rencana pelaksanaan proyek food estate ini tentu saja akan menghilangkan budaya lokal atau potensi-potensi yang sesuai dengan sumber daya yang ada. Kalau kita lihat di sini bahwa potensi yang ada itu sebenarnya kawasan hutan, ya, kawasan hutan yang ada di Kalimantan Tengah ini yang kemudian akan digerus diganti dengan proyek food estate yang tadi. Kemudian kasus yang lain kita bisa lihat ini ada proses pembangunan PLTU batubara, ya, yang kemudian menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat juga karena tidak mempertimbangkan
dampak terhadap kualitas udara dan gangguan kesehatan masyarakat, serta dampak air laut dan kerusakan akibat tsunami. Tadi contoh kasus di mana realisasi atau pengembangan suatu kawasan itu tidak sesuai dengan potensi yang ada, yang akhirnya menimbulkan permasalahan di masyarakat itu sendiri. Nah, tentu saja masih banyak contoh kasus lain. Maaf ya, di sini agak ribut karena ada kegiatan sedikit di rumah. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa itu tadi hanya sedikit study case yang saya sampaikan tentang ketidaksesuaian antara potensi sumber daya dengan pengembangan wilayah yang dilakukan. Tentu saja di luar sana masih banyak sekali contoh kasus yang sama yang akhirnya menimbulkan berbagai macam permasalahan. Halo, masih kedengaran suara saya? Iya, Bu. Nah, hari ini kita tidak akan berlama-lama ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi saya hanya akan memberikan Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama pada pertemuan kali ini karena ada kondisi yang tidak memungkinkan di sini. Jadi penutup dari saya, tugas kecil atau oleh-oleh dari pertemuan-pertemuan ini, silakan masing-masing mahasiswa mencari contoh kasus yang lain yang mengangkat antara ketidaksesuaian antara pengembangan wilayah atau dengan potensi yang ada di wilayah tersebut ya. Itu tadi sudah ada contoh yang saya berikan, ada 2 contoh kasus. Dibuat bahan presentasi dan insya Allah minggu depan kita bertemu dalam kelas dengan mempresentasikan tugas yang saya berikan hari ini. Jelas? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Halo? Iya, Bu. Maaf ya, ribut. Itu tadi Bu dalam kelas Ya. Zoom, Bu, masih dalam via Zoom? Iya. Minggu depan. Oh iya, Bu, kira dalam kelas tatap muka. Belum ada info terkini terkait dengan pelaksanaan kuliah offline ya. Bahkan sampai sekarang ini kampus diliburkan karena ada 2 dosen kampus yang positif COVID. Jadi kampus bahkan diliburkan dulu. Jadi sepertinya lampu hijau untuk offline itu masih jauh, Evi. Masih jauh ya. Iya, Bu. Kita ketemu di Zoom dulu. Tentu saja kita tetap mengoptimalkan strategi untuk memaksimalkan proses pembelajaran kita, tentu saja karena kita melihat beberapa kendala ya, seperti yang hari ini kita lihat bahwa saya mengajar, kemudian kondisi yang tidak mendukung atau tidak sehingga tidak maksimal pertemuan pada hari ini. Kemudian mungkin ada
kondisi jaringan di daerah kalian masing-masing itu juga merupakan hambatan. Jadi kita mengoptimalkan saya berbagai macam cara supaya proses pembelajaran tetap terlaksana dan tetap terrealisasi sesuai dengan rencana yang kita rencanakan, ya, rencana pembelajaran semester RPS yang kita rencanakan. Seperti itu mungkin, Evi, ya. Jadi Iya, Bu. sabar lagi ya, Evi kan masih di Kalimantan toh. Ada maka, Bu. Tapi balik ke lagi, Bu, minggu depan. Mau ke Makassar, Bu. Nah, tentu saja tugas yang tadi silakan mungkin disesuaikan dengan mungkin ada yang pernah mengalami sendiri, kemudian ada mungkin yang pernah terlibat dalam pelaksanaan proyek, kemudian ada mungkin di lingkungan sekitar kalian yang ada permasalahan yang tadi diakibatkan oleh ketidaksesuaian yang tadi, ya. Saya pikir banyak contoh yang bisa diangkat dalam hal ini. Oke, kelas. Masih ada pertanyaan sebelum saya tutup? Seperti tadi yang contoh kasus tak angkat, Budi. Iya. Contohnya itu. Iya. Itu kan tadi secara garis besar saja ya, saya tidak membahas secara mengerucut. Jadi nanti di tugas kalian itu, kalian di bahan presentasinya itu nanti kalian membahas secara gamblang atau secara jelas, secara mendetail tentang tema yang kalian angkat. Oke, seperti itu mungkin. Jelas? Iya, Bu. Oke, kalau Insya Allah jelas. ini nanti sudah saya record, akan saya bagikan linknya. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak ikut pertemuan ini bisa mungkin melihat kembali, menyimak kembali tentang tugasnya seperti apa. Kemudian materinya juga akan saya bagikan. Izinkan saya untuk menutup pertemuan pada hari ini. Kita lanjut insya Allah minggu depan, atau mungkin jika ada perubahan jadwal akan saya infokan terlebih dahulu, dimajukan atau dimundurkan. Oke, untuk pertemuan kali ini saya berterima kasih atas partisipasinya semua, atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam sehat kondisi sehat walafiat. Terima kasih.